Jadi ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, semua tugasnya lokal. Bahkan yang paling menarik, ada 2 desa berseberangan, nabinya bisa beda. Ini nyata. Ya, buka Qurannya. Kita ambil Qurannya dulu. Lihat Quran surah 51 Adz-Dzariyat. Ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hidup satu masa. Itu keponakan Nabi Ibrahim, Nabi Lut itu. Cuman dinasnya, Nabi Ibrahim misinya di tempat A, Nabi Lut di desa B. Desanya bergandengan. Jadi kalau kita ada 2 desa berhimpitan, nabinya beda. Satu Nabi Lut, satu Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Lut berdakwah pada umat, sering diejek, bahkan diancam, bahkan ditantang. Katanya mau diazab. Mana azabnya Lut? Ditunggu kemarin katanya datang azab. Belum datang juga, diolok-olok. Maka dikabulkan oleh Allah untuk dihukum umat Nabi Lut itu. Diturunkanlah para malaikat untuk menghukum umat Nabi Lut. Sebelum datang ke desa Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Mampirnya kapan? Dini hari sebelum subuh. Baca ayat 24-nya, paling kanan agak ke bawah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Kita ditantang oleh Allah tuh. Kamu pernah nggak baca, dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam hari, dini hari, tapi masih dimuliakan oleh beliau. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika masuk itu dia mengucapkan salam mereka. Assalamualaikum, assalamualaikum. Masya Allah. Anda tengah malam jam 2:30. Ada yang datang ke rumah. Banyak suaranya, 3, 4, 5 orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Hah? Tengok dulu misalnya. Begitu dia tengok di jendela, dibuka kemudian gordenya terlihat. Masya Allah, jubah putih, rambut panjang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab nggak? Tidak. Jawab dulu aja. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah 4 ayat 86, paling kanan sebelah bawah. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika Anda diberikan penghormatan lewat salam, jawab dengan lebih baik atau semisalnya. Jawab aja dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Tidak. Jawab aja dulu. Tapi ini beda. Qala salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu singkatan ya. Salam itu singkatan. Di salam itu singkatan dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Anda kirim SMS terlalu panjang, spasinya nggak cukup, cukup Anda katakan salam, tapi dibacanya assalamualaikum. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Itu banyak singkatan kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat. Allahu akbar disingkat takbir. Allahu akbar. Maaf sudah jam 10. Ini mungkin saya ada percepatan ini ya. Saya mohon izin barangkali kita harus percepat. Ada sesuatu yang penting yang harus dikerjakan. Jadi kita segera saja tutup dengan hamdalah. Hamdalah. Tidak. Contoh. Ini contoh. Bukan asli. Contoh. Maka kita tutup dengan kalimat Alhamdulillahirabbil. Kita masih sampai Isya, tenang aja. Contoh. Salam juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disingkat dengan salam. Begitu kemudian dibuka qaumum munkarun. Ini bukan orang kompleks ini. Bukan orang kampung sini. Kalau bukan orang dekat sini berarti capek perjalanan. Kalau perjalanan lelah jangan banyak ditanya, silahkan masuk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Tanya kepada istrinya Sayyidah Sarah, "Mama, ini ada tamu malam-malam. Apa menu terbaik yang kita miliki untuk menjamunya?" Kata istrinya, "Enggak ada, Pak." Lihat ke belakang, ada anak sapi lembu. Masih sempat sembeli, dibikin gulai malam-malam, gulai sapi. Langsung dihidangkan, faqarrabahu ilaihim. Langsung dihidangkan kepada tamu-tamu itu. Allahu Akbar. Tamu 2:30 masih nyari gulai. Untuk dihidangkan, ini kan luar biasa. Yang kita saja, Nabi Ibrahim itu Khalilullah, sangat dekat dengan Allah. Dijaga dari maksiat, ahli surga, Nabi, Rasul. Kedatangan tamu yang 2:30 malam dijamu bikin gulai. Ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab masih menegangkan. Cita-citanya surga Firdaus bersama Nabi lagi. Tapi belum tentu bisa mengerjakan seperti Nabi Ibrahim yang lakukan. Tapi persoalan muncul. Begitu kemudian sudah dihidangkan, tamunya diam aja.
Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan? Diperhatikan ya begini. Begitu diamati dari atas sampai bawah, lengkap sudah. Kakinya tak napak ke lantai. Wah, udah. Wajah sudah begitu. Rambut panjang, kaki putih, ya maaf jubah putih, kaki nggak napak di lantai. Kira-kira kalau antum dalam posisi itu, apa yang dilakukan? Udah nggak bisa ketawa tuh. Ya. Pingsan mungkin iya. Takut, rasa takut yang tidak punya kemungkinan untuk mengelak disebut aujas namanya. Fa'aujas minhum khifah. Maka takut luar biasa, cuman nggak punya kesempatan mengelak, udah ada di situ. Tiba-tiba apa yang dikatakan tamu-tamu itu? Qalu la takhaf. Kamu jangan takut. Kami malaikat yang sedang menyamar. Nyamar jadi manusia, laki-laki seperti itu untuk datang ke satu kaum. Tapi karena engkau telah berbuat baik, kami cuma mampir ke sini, tapi diistimewakan oleh engkau. Maka Allah kirimkan berita gembira. Karena perbuatanmu yang tidak biasa ini, Allah berikan anugerah yang tidak biasa. Wabasyaruhu bighulamin alim. Istrinya yang divonis monopos dan mandul itu, tiba-tiba diberikan anugerah berita pada saat itu akan mengandung seorang anak yang cerdas. Maka di sini ada rumus tafsir dari Al-Quran memberi isyarat pada kita, kalau Anda punya kesulitan yang tinggi. Dan semua orang mengatakan mustahil. Apapun itu. Entah itu penyakit, entah itu pekerjaan, entah itu sebuah kesulitan. Maka cari amalan yang tidak banyak dikerjakan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Maka Allah pun akan berikan anugerah kepada Anda yang tidak diberikan kepada umumnya manusia biasa. Itu yang dimaksudkan di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah.